أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi lirububiyyati wa uluhiyyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah bitauhidi wa syari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah pada malam hari ini. Kembali kita menghadiri majelis yang mulia ini, majelis untuk mempelajari tentang ilmu pokok di dalam agama kita, tentang usuluddin. Kita mempelajari hal-hal yang urgent yang harus diketahui oleh seorang muslim. Setelah sebelumnya kita sudah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perjalanan akhirat. Di situ dijelaskan bahwasanya perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang fase paling panjang di dalam fase yang panjang yang akan kita lalui, yang jika dibandingkan dengan kehidupan dunia, maka kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya, saking panjangnya kehidupan akhirat. Dan di situ membutuhkan bekal yang banyak. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bekal yang kita butuhkan adalah ketaatan kepada Allah, kemudian menghindari dosa. Sehingga ketika besok ditimbang amalan kita, itu amalan baik kita banyak, sehingga memasukkan kita ke dalam surga. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, termasuk hal-hal yang menghalangi seseorang, yang menghambat seseorang besok di perjalanan akhirat adalah dosa. Kalau dosa-dosa itu berupa dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti kufur akbar, nifak akbar, syirik akbar, itu jelas besok di akhirat sudah dijamin oleh Allah akan kekal di dalam neraka. Kita seorang muslim harus berlindung dari hal-hal seperti itu. Kemudian di bawah itu tingkatannya ada beberapa orang yang tertipu dengan amalan-amalan bid'ah, sehingga disibukkan dengan amalan-amalan yang bid'ah, sehingga ketika sangat dibutuhkan bekal besok di akhirat nanti, dia mendapati bekal yang dia kumpulkan di dunia itu tidak ada nilainya. Ini termasuk kerugian yang sangat besar. Mereka meyakini di dunia itu seakan-akan mereka melakukan kebaikan-kebahagiaan yang besok akan menyelamatkan dia di akhirat, tapi begitu besok menjumpai di akhirat, amalan-amalan yang dikerjakan di dunia itu nggak ada nilai pahalanya. Ini suatu kerugian. Juga dosa-dosa besar yang bisa menjerumuskan, bisa mengurangi timbangan amalan seseorang. Ini juga menghambat seseorang di akhirat nanti. Begitu juga dosa-dosa kecil. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbanyak saldo amalan baik kita, menyedikitkan amalan-amalan buruk kita. Kemudian pertemuan kali ini, setelah kita membahas tentang dosa-dosa, berarti ada hal-hal yang bisa menyelamatkan kita seandainya kita sudah terlanjur terjatuh ke dalam dosa, agar kita besok di akhirat nanti, besok di perjalanan akhirat nanti kita bisa selamat, yaitu dengan
menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita torehkan. Karena ya manusiawi, seorang anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan. Maka ketika sudah terlanjur terjatuh ke dalam kesalahan, agar besok bisa selamat di akhirat, makanya kita berusaha menghapus dosa-dosa yang sudah kita torehkan. Jadi setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa. Untuk itu setiap muslim hendaknya mengetahui perkara-perkara yang bisa menghapus dosa tersebut, supaya dia keluar dari dunia ini dengan keadaan sebersih mungkin dari dosa. Meskipun 100% hilang, kemungkinan kecil, tapi minimal kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus dosa-dosa yang sudah pernah kita torehkan. Adapun 4 perkara yang apabila diamalkan itu bisa menghapus dosa seseorang. Ini yang kita belajar ini tujuannya agar ketika kita sudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, kita bisa selamat nanti di akhirat. Yang pertama adalah dengan taubat yang nasuha. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Semoga Rabb kalian menghapus dosa-dosa kalian. Taubat yang nasuha adalah taubat yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia menyesali dengan penyesalan yang mendalam. Perbuatan dosa, dia sadar bahwa dia melakukan dosa dan dia menyesal. Penyesalan ini yang bisa menghapus dosanya. Kemudian yang kedua, setelah dia menyesal, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Meninggalkan kemaksiatan tersebut, nggak diulangi lagi. Seumpama orang terjatuh ke dalam dosa besar, zina misalnya, dia qadarullah gitu. Ya wis, dia bertobat kepada Allah dengan menyesal bahwa itu adalah perbuatan yang sangat zalim, perbuatan yang sangat fahisyah gitu. Kemudian dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang selanjutnya bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi dia menyesal, dia meninggalkan maksiat tersebut, dan dia bertekad dalam hatinya tidak akan melakukan lagi. Ini kalau dikerjakan berarti dia sudah mengerjakan taubatan nasuha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dosa besar itu tidak bisa diampuni dengan kita wudhu, dengan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, tidak bisa. Kalau dosa besar itu harus dikerjakan dengan taubatan nasuha, ini baru bisa menghapusnya. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaknya segera menunaikan hak tersebut dan minta segera dihalalkan. Karena kalau dosanya itu hubungannya dengan orang lain, entah itu zalim kepada orang lain, entah itu ghibah, entah itu mencuri, merampas haknya orang lain, segera diselesaikan dengan cara minta kehalalannya. Karena dosa antara anak Adam tidak bisa diampuni selain dia meminta kehalalan sesama anak Adam. Kalau enggak, ini enggak minta islah, ya besok di akhirat dia akan ketemu lagi nagih. Kedzaliman itu akan dibayar dengan amal soleh. Berat. Apabila berupa harta, maka segera dikembalikan. Mas, nyun sewu ya, ngapunten, saya tobat, dulu pernah ngambil uang jenengan, dikembalikan. Apabila berupa kehormatan, maka segera minta maaf. Ini termasuk taubatan nasuha, agar dosa-dosa yang kita torehkan ini bisa diampuni oleh Allah, sehingga besok di akhirat kita selamat dari hal-hal yang menghalangi kita dari surga. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak memohon maghfirah dari Allah. Dan makna memohon maghfirah yang pertama adalah memohon supaya ditutupi dosanya dari manusia. Kemudian memohon supaya dosa-dosanya tersebut dihapus oleh Allah sehingga tidak diazab dengan dosa yang sudah dilakukan. Maghfirah, kita minta ampun kepada Allah ya, dengan adanya kita beristighfar, minta ampunan pada Allah, entah itu dengan istighfar yang sudah diajarkan kepada kita,
Sehingga agar Allah menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan, maksiat-maksiat kita itu tidak nampak di hadapan manusia. Kemudian selain itu dosa yang kita kerjakan itu diampuni oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan bahwasanya bahkan seorang nabi pun khawatir dengan dosa. Beliau sampai meminta istighfar sehari itu minimal 70 kali. Apalagi kita umat yang sangat jauh daripada beliau, yang mungkin bergelimangan dosa. Banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan, entah itu melalui pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, dengan kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita harus selalu itu. Makanya diiringi perbuatan kita sehari-hari dengan banyaknya istighfar kita. Lisan kita dengan mudah mengucapkan istighfar. Yang ketiga adalah dengan beramal soleh. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kalau dosanya itu levelnya dosa kecil, yang sudah kita jelaskan tadi, entah itu dosa dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan hati, yang levelnya dosa tidak sampai dosa besar, itu bisa dihapus dengan kita melakukan kebaikan, amal soleh dengan sholat sunnah, dengan kita berwudu, dengan kita silaturahim, itu bisa terhapus. Kemudian yang keempat itu bersabar ketika tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min illa kuffira biha anhu hatta syaukata yushaguha." Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dengan musibah tersebut dosanya sampai apabila dia terkena duri. Kalau dia kena duri, dia sabar, istijab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya, dia dihapus dosa-dosanya akibat musibah yang dia timpa, entah itu apapun itu, tangannya kejepit lah atau kakinya kesandung, hal yang kecil. Apalagi musibah yang besar, saudaranya, istrinya meninggal, ibunya meninggal, itu yang dosa yang levelnya musibah yang levelnya besar. Dengan dia bersabar, pahalanya luar biasa. Dosa-dosanya yang diampuni juga lebih banyak lagi. Sedangkan dengan dia tertusuk duri aja, ketika dia bersabar dan dengan itu dia menghapus dosa-dosanya. Paham ya? Oleh karena itu janganlah seorang muslim berputus asa bagaimanapun besarnya dosa yang ia lakukan. Perbaikilah amal di sisa umur yang ada sampai maha pengampunnya Allah. Allah sampai menurunkan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampai Allah memanggil khusus, wahai hamba-hambaku yang berlumuran dosa. Enggak cuma dia mengerjakan dosa-dosa biasa, dia sampai berlumuran dosa, dia sering saking banyaknya dosa yang dikerjakan, dia sampai tenggelam di dalam dosanya. Itu pun oleh Allah dipanggil dengan panggilan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang terjerumus tenggelam dalam kemaksiatan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun banyak apapun dosa kita tetap husnudzon kepada Allah. Kita harus terus berusaha menghapus dosa-dosa kita. Jangan putus asa, wah dosaku sudah banyak, saya gak mungkin selamat dari neraka. Jangan seperti itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus dosa-dosa itu kesemuanya kalau memang dia bertekad untuk bertaubat. Semoga Allah Al-Ghafurur Rahim mengampuni dan menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga ketika besok di akhirat nanti, di dalam perjalanan yang sangat panjang, di dalam hal yang sangat kita membutuhkan perbekalan kita bisa selamat sampai
tujuan yaitu surga. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kematian. Kemarin kan sudah dibahas tentang perjalanan akhirat. Ini termasuk kematian itu adalah kiamat yang kecil, kiamat nafsiyah, kiamat yang kecil yang dialami oleh setiap manusia. Kematian adalah keluarnya nyawa seorang dari jasadnya. Kematian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga dengan adanya kematian yang ada di depan kita, kita bisa mengambil ibrah, sehingga kita berusaha untuk mencari bekal setelah mati. Itu adalah sunatullah bagi setiap jiwa. Bagaimanapun dia berusaha untuk lari dari kematian tersebut, itu nggak akan mungkin. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Seseorang yang tidak mengetahui, kapan dan di mana dia akan meninggal, dan apabila datang, maka kematian tersebut tidak bisa diundurkan sedetik pun maupun dimajukan juga nggak bisa. Sering mengingat kematian adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Diharapkan dengan mengingat kematian seseorang bisa lebih khusyuk di dalam beribadah, segera bertaubat, dan adalah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang memutus semua kelezatan, yaitu kematian. Ini dengan adanya banyaknya kematian-kematian yang ada di depan kita. Ketika kita takziah kepada saudara-saudara muslim yang sudah meninggal atau siapapun, kita takziah, kita renungkan saudara, ini kita tinggal nunggu jatah kita. Jadi diharapkan ketika takziah pun itu ada khusyuk di dalam hati kita, sehingga merenungkan, Masya Allah, ketika sudah umur dicabut oleh Allah, roh sudah meninggalkan jasad, berarti tinggal mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita yang kita kerjakan selama di dunia. Itu tujuannya adalah kita merenungkan, sehingga dengan adanya kita sering mengingat kematian dan menjadikan kematian yang ada di sekitar kita sebagai ibrah, sebagai teladan, kita bisa meningkatkan kualitas kekhusyuan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Harapan setiap muslim adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Caranya dengan berdoa dan menjaga ketaatan kepada Allah selama hidupnya. Ya, harapannya semua sama, agar semuanya bisa husnul khotimah, di akhir hidupnya bisa melafadzkan kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah. Semuanya ingin seperti itu. Itu ya bisa didapatkan dengan dia selama hidupnya menjalankan ketaatan kepada Allah, akan dimudahkan di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka akan diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum ia meninggal dunia. Ini termasuk hidayah yang Allah berikan, ya seperti itu. Seandainya pun seorang itu dia sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, meninggalkan ketaatan, kalau Allah menghendaki kebaikan sebelum dia meninggal, Allah berikan taufik, dia bertobat dan memperbaiki sisa hidupnya dengan amalan-amalan soleh, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antara amal soleh tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini termasuk tuntunan kita agar bagaimana caranya keluarga kita, siapapun kita berusaha meresapi makna la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah itu, sehingga
diharapkan besok di akhir hayat kita, di penghujung hayat kita bisa melafadzkan la ilaha illallah. Kemudian sebaliknya, kecanduan melakukan dosa baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tanpa diiringi dengan taubat dikhawatirkan akan menjadi sebab su'ul khotimah, sehingga Allah membersihkan semoga Allah membersihkan hati kita dari ketergantungan dengan dosa. Ini juga bahaya. Dia terbiasa dengan kemaksiatan, dia nggak bertobat, ya biasanya ya meninggalnya ya dengan su'ul khotimah, entah itu dalam keadaan dia bermaksiat atau dengan keadaan yang fahisyah. Taib, kematian itu suatu hal yang sudah pasti termasuk kiamat kecil. Dari pembahasan kita tentang hari akhir, sebelum kita masuk ke fase hari akhir, kita pasti melewati dulu kematian. Setelah kematian ada yang namanya fitnah kubur. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya fitnah kubur. Fitnah kubur secara bahasa artinya adalah ujian. Jadi ujian ketika besok itu mayatnya mukmin, kafir maupun munafik, semuanya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Pertanyaannya sama. Astaghfiru li akhikum was'aluhu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Hendaklah kalian memohon ampun kepada saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan hati, karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ini berarti menunjukkan seorang yang sudah dikubur ini menuju fase baru kehidupan, yaitu fitnah kubur, kehidupan kubur, alam kubur. Yang akan menjawab pertanyaan dengan baik adalah orang-orang yang Allah tetapkan hatinya, ditetapkan oleh Allah hatinya, yang dia dahulu di dunia mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga mengenal agama Islam. Karena kewajiban seorang muslim adalah bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan jawaban yang benar untuk menghadapi ujian-ujian yang soal-soalnya sudah dibocorkan. Kita sudah tahu dari sini sekarang, dan ini nggak bisa dihafalkan, karena bisa tidaknya kita menjawab tergantung tentang selama kita hidup seberapa dia mengenal Allah, seberapa dia mengenal nabinya, seberapa dia mengenal agama Islam. Tiga hal ini, mengenal Allah dan menunaikan hak-haknya, mengenal nabi dan menunaikan hak-haknya kepada nabi, menjauhi bid'ah kepada Allah tadi, berarti dia bertauhid dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kesyirikan semua jenisnya. Kemudian mengenal nabi, berarti dia melazimi sunnah-sunnah nabi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mengenal agama Islam, dia menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Kalau selama hidupnya dia menjalankan itu, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal nabinya, dia akan ditetapkan hatinya oleh Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan penjelasan tentang mengenal Allah, Rasul, dan agama Islam telah kita sebutkan di silsilah yang kedua, ketiga, dan keempat yang sudah lalu. Silahkan dibuka kembali. Di situ kita pelajari, kita berusaha kuasai, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena ini nggak bisa dihafalkan. Kalau cuman ini bisa dihafalkan, hampir semua orang di dunia ini bisa. Ketika bahkan orang kafir sekalipun ketika ditanya siapa Tuhannya orang Islam, ya mereka akan menjawab siapa Tuhannya, ya Allah, nabinya Nabi Muhammad, agamanya agama Islam. Mereka semua bisa menjawab. Itu kalau seandainya bisa dihafalkan. Bahkan seseorang munafik sekalipun, itu kalau cuman bisa ngapalin ya dia pasti hafal karena dia di dalam Islam. Tapi tidak seperti itu. Makanya kita berusaha untuk memaksimalkan. Ada beberapa orang yang mereka kelak tidak bisa menghadapi fitnah kubur, tidak akan menghadapi fitnah kubur. Di antaranya adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman diuji di dalam kubur mereka kecuali oleh yang syahid? Maka Rasulullah SAW menjawab, kafa bibarikatis suyuf ala ra'sihi fitnatan. Cukup
kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Jadi ada beberapa pengecualian. Jadi semuanya akan diuji dengan pertanyaan kubur, tapi ada yang beberapa yang lolos langsung masuk fase berikutnya begitu aja, tidak diuji dengan pertanyaan kubur. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh. Tapi benar-benar jihad loh ya, benar-benar jihad memperjuangkan agama Allah, benar-benar jihad untuk mengembangkan agama Islam. Bukan sekedar ngebom sana ngebom sini, bukan. Itu bukan jihad namanya. Benar-benar jihad, dia bertemu musuh dan dia terbunuh di dalam peperangan itu. Makanya dengan ketakutan dia ketika dia menekan rasa takutnya ketika menghadapi musuh itu cukup sebagai ujian dia, sehingga ketika dia sudah meninggal dia langsung lolos ke fase berikutnya tanpa melalui pertanyaan kubur. Di antara mereka juga ada yang lolos, yaitu orang-orang yang meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat. Itu termasuk keutamaan fadilah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu bi yaumil jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Ini secara umum. Bukan berarti melazimkan bahwasanya semua orang yang meninggal, semua muslim yang meninggal malam Jumat atau malam Jumat atau hari Jumat itu pasti. Itu juga enggak. Karena ya tergantung lihat dulu hidupnya. Selama hidupnya dia melazimi sunnah atau tidak, dia tetap di atas agama Allah atau tidak, dia terjerumus ke dalam syirik atau tidak, tetap. Tapi secara umum seandainya dia seorang muslim dan ahli maksiat sekalipun, mungkin kalau Allah kehendaki baik ya bisa. Tapi ini tidak bisa menjadikan ukuran kita memastikan berarti wong sing meninggal malam Jumat pasti dia surga, juga enggak. Atau mungkin jadi barometer kesolehan seseorang, Bu. Kita menilai kesolehan seseorang, orang yang dianggap soleh biasanya meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Tidak seperti itu. Bahkan orang paling soleh di era pada manusia zaman ini, orang paling soleh sekalipun yaitu Nabi Rasulullah SAW tidak meninggal pada malam Jumat. Beliau meninggal pada hari Senin. Jadi tidak bisa menjadikan barometer. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang diwafatkan pada malam Jumat atau hari Jumat agar diselamatkan dari fitnah kubur ini. Kita mohon kepada Allah menetapkan hati kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam menghadapi fitnah kubur. Ya, yang jelas kita minta ketetapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan. Kemudian fase selanjutnya setelah melewati 3 pertanyaan itu adalah nikmat atau azab kubur. Bisa 2 ini. Setelah ditanya bisa jawab atau enggak. Jurusannya 2. Entah dapat nikmat atau azab. Di antara beriman pada hari akhir adalah beriman dengan adanya azab dan nikmat kubur. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman meskipun belum atau tidak mengetahui hakikat caranya. Kata kubur di sini adalah kebanyakan atau keumuman dan bukan merupakan pembatasan. Bukan pembatasan. Jadi umum, orang yang sudah meninggal berarti dia masuk ke dalam alam kubur. Artinya seseorang akan tetap mendapatkan azab atau nikmat kubur kalau memang dia berhak, meskipun dia mati dalam keadaan tenggelam atau terbakar sehingga menjadi abu atau dimakan binatang buas dan lain-lain. Jadi ini keumuman. Pokoknya semua orang yang meninggal itu berarti dia masuk ke dalam alam kubur meskipun dia nggak dikubur. Entah itu mayatnya tenggelam ke air sampai hilang, atau mungkin terbakar api sampai menjadi abu, atau dibuang begitu aja tidak dikubur, itu tetap dia ruhnya masuk ke alam kubur. Tentunya dengan cara yang Allah ketahui. Dalil adanya azab kubur di dalam Al-Quran diantaranya firman Allah tentang orang-orang munafikin, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin adzim. Kami akan mengazab mereka orang-orang munafik 2 kali,
kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, azab yang pertama adalah azab di dunia, dan azab yang kedua adalah azab kubur. Di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib rahimahullah, dia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an yang panjang, hadisnya panjang, yang menceritakan tentang fitnah, nikmat dan azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idu billah min adzabil qabr." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga yang lainnya. Banyak banyak jalur periwayatannya, tapi hadisnya panjang. Kita simpulkan aja dari hadis yang panjang adu. Dari hadis-hadis tentang azab kubur termasuk mutawatir menurut para ulama. Mutawatir itu diriwayatkan oleh lebih dari banyak sahabat. Pokoknya diriwayatkan oleh banyak sahabat, jalurnya banyak. Enggak cuma satu tok. Di dalam hadis Al-Bara' radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya orang yang beriman apabila bisa menjawab fitnah kubur, bisa menjawab pertanyaan, menjawab dengan benar, dengan baik, diberi. Kemudian dia diberi alas yang berasal dari surga, diberi pakaian dari surga, dibuka pintu menuju surga, sehingga dia diterpa angin surga dan mencium wanginya bau surga, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian ditemani oleh amal soleh yang selama ini dia lakukan di dunia, yang amal soleh tersebut Allah wujudkan berupa seorang yang berwajah bagus, ganteng, berpakaian indah dan berbau wangi. Ini berarti setelah dia melewati pertanyaan kubur, bisa menjawab dengan benar, lolos, dia mendapatkan kenikmatan yang pertama, yaitu dia diberikan alas dari surga, kemudian dibuka akses menuju surga, diperlihatkan surga dengan keindahan-keindahannya, sehingga di kubur pun dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, sehingga merindukan surga, bisa merasakan surga. Sebaliknya, adapun orang yang kafir, ini kafir dulu ya, bahas adalah yang tadi yang iman, yang kafir. Maka ketika mereka tidak bisa menjawab fitnah kubur, jelas dia akan diberi alas yang berasal dari neraka, panas, pakaian dari neraka, dibuka pintu menuju neraka, sehingga dia diterpa angin yang panas dari neraka, kemudian disempitkan kuburnya, dijepit sehingga tulang rusuknya saling bersilangan, tulang rusuknya sampai begini. Jadi tulang rusuk yang asalnya gini sampai krek, ini saking sempitnya. Kemudian ditemani dosa-dosa yang dikerjakan selama di dunia, yang Allah wujudkan berupa orang yang buruk rupa, pakaian serta pakaiannya juga buruk, kemudian baunya nyengat. Coba bayangkan, selama dia di kuburan sampai terjadinya kiamat besok. Seandainya orang yang disiksa ini dia mati 2000 tahun yang lalu, dia ngalami selama ini disiksa terus sampai besok hari kiamat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai, semoga Allah menyelamatkan kita dari orang-orang tersebut. Juga secara umum berarti orang-orang yang tidak lolos menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur ini akan mendapatkan seperti ini. Secara umum kemaksiatan adalah sebab mendapatkan azab kubur. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kemaksiatan yang merupakan sebab azab kubur, diantaranya adalah namimah, yaitu seorang mengadu domba. Jadi mengadu domba, banyak membentur-benturkan seseorang, sana ngomong begini untuk membenturkan orang, sehingga dia banyak menimbulkan kekacauan di antara kaum muslimin. Orang seperti ini besok juga diazab oleh Allah di kuburannya. Di antaranya juga yang tidak bisa menjaga kesucian diri dan juga pakaiannya dari air kencing, gak mau cebok, habis kencing dia tidak mau bersuci, dia cuek. Berarti habis kencing gak mau cebok. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi suatu saat Nabi ada dua kuburan yang oleh Nabi menceritakan dua penghuni kubur ini sedang disiksa, bukan karena dosa besar, yaitu yang satunya karena tidak menjaga kencingnya,
Yang satunya karena namimah, dia banyak mengadu domba di sesama manusia. Diadab kemudian Nabi mengambil pelepah kurma kemudian ditancapkan, cep gitu kan. Saya berharap mudah-mudahan selama dahan kurma ini masih basah, mereka diringankan azabnya. Ini khusus Nabi. Jadi nggak bisa kita mengambil hadis ini bagi kita, oh berarti kalau nyekar ke kuburan ngambil kasih kendi, kasih air, kasih itu nggak bisa. Kita nggak bisa meringankan siksa penghuni kubur, nggak bisa. Paham ya? Jadi banyak orang yang salah paham terhadap hadis tadi. Nabi nancapkan pelepah kurma tadi agar selama pelepah ini masih basah, penghuni kubur ini diringankan siksanya. Ini kan Nabi gitu. Kalau selain Nabi ya nggak bisa. Meskipun di situ disekari kembang lah, pakai kendi, diguyuri banyu atau dan lain sebagainya, ritual-ritual yang pengen berharap agar itu ya nggak bisa. Kalau itu bukan Nabi nggak bisa. Kemudian azab kubur bagi orang yang beriman bisa berhenti atau terputus dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya adalah doanya orang yang berziarah, itu juga bisa. Kita ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mengingat kematian yang satu, yang kedua mendoakan penghuni kubur. Kalau Allah menghendaki dengan lantaran doa kita, lantaran doa ampunan kita, penghuni kubur juga bisa diampuni dosanya sehingga diringankan atau mungkin dihentikan azab kuburnya, itu juga bisa. Atau juga menghindari kemaksiatan dan bertobat dari kemaksiatan adalah cara untuk selamat dari azab kubur, seperti yang pembahasan sebelumnya. Meskipun kita banyak amal perbuatan yang buruk, tapi dengan adanya bertobat itu bisa selamat dari azab kubur. Kemudian juga bisa doa sebelum salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga jangan diremehkan, meskipun hukumnya sunnah. Tapi ini termasuk ikhtiar kita, usaha kita agar selamat dari fitnah kubur. Doanya yaitu yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksaan kubur, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga termasuk kiat-kiat kita, usaha kita agar selamat dari siksa kubur. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari azab kubur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Insya Allah mungkin halaqah berikutnya nanti pembahasannya, ini kan kiamat yang kecil kan, kiamat kecil. Nanti kita membahas tentang kiamat besar, yaitu tanda-tanda hari kiamat, mulai dari yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan sampai yang akan terjadi, sampai nanti tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, insyaallah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.